harga biasa aja lah kalau bisa. Jadi kita jualnya seperti biasa. Kalau pendapat saya kalau dinaikin lagi mungkin orang-orang nanti larinya ya nggak ke minyak kita lagi lah. Kan banyak merek minyak lain kan. Kayaknya kurang setuju ya Kak, karena pastinya dari pasar dan yang lainnya itu pasti naik lagi nanti jadinya. Ya buat kita masyarakat sih agak memberatkan ya kalau seperti itu kan takutnya nanti di penjual pasti akan naikin lagi, lebih tinggi lagi. Harga minyak goreng curah menembus rekor baru. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional menunjukkan harga minyak goreng curah mencapai level Rp16.850 per liter pada Jumat 10 Mei 2024. Padahal pada awal Januari harganya masih Rp15.000 per liter. Merespon lonjakan harga minyak goreng curah ini, pemerintah berencana menaikkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng curah kemasan minyak kita Rp1.000 per liter menjadi Rp15.000 per liter. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Bambang Wisnubroto mengatakan, pembahasan terkait kenaikan HET minyak kita masih berjalan. Sejumlah faktor masih menjadi pertimbangan pemerintah, termasuk pergerakan harga CPO global. Nah, secara nominal harganya memang kita perlu, nominal angkanya terkait kenaikan kita perlu kaji kembali. Dan dalam waktu dekat kita mohon izin memang akan melakukan pembahasan antara kementerian lembaga. Jadi untuk meminta masukan, jadi kita harus benar-benar teliti terkait dengan dampak daripada apabila ini dinaikkan, karena sudah hampir 2 tahun sejak diberlakukannya HET minyak kita maupun minyak curah ini belum ada perubahan. Jadi memang sepertinya karena harga CPO sekarang juga tentunya kita harus lihat dinamikanya terkait dengan harga CPO-nya juga sekarang juga ada perubahan. Dalam waktu dekat kami akan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga dan selanjutnya dengan teman-teman pelaku usaha produsen minyak goreng untuk kita kasih sama-sama kemungkinan daripada kenaikan harga HET ini, Pak. Mungkin itu ya. Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI, Tungkot Sipayung mengatakan, rencana kenaikan HET minyak kita harus dipertimbangkan dengan baik terkait dampaknya pada daya beli masyarakat bawah dan kepentingan produsen minyak sawit. Untuk itu, Tungkot mendorong solusi alternatif selain menaikkan HET minyak goreng curah. Ia mengusulkan agar semua BUMN pangan diberikan penugasan untuk memproduksi minyak goreng untuk kelompok tertentu seperti UMKM dan masyarakat tidak mampu. PTPN kan sudah punya pabrik minyak goreng, jadi mereka ditugaskan untuk menyediakan minyak goreng curah kepada masyarakat, ya minyak kita maksud saya, yang dengan harga HET yang ditetapkan pemerintah. Nah, sementara tetapi supaya PTPN bisa hidup, selisih antara harga ekspor dengan harga HET yang ditentukan pemerintah itu dibayar dari dana sawit yang ada di PPDKN. Nah, yang sehingga produsen swasta yang mau ekspor sebesar-besarnya ke luar negeri untuk menghasilkan devisa, ya silahkan gitu kan. Tapi asal bayar levy untuk bisa mensubsidi, cross subsidi kepada masyarakat kita yang memang membutuhkan minyak goreng. Jadi dengan cara seperti itu konsumen happy, produsen juga tidak dikorbankan dan juga devisa kita dapat. Nah, saya pikir itu akan lebih baik daripada kita memperdebatkan head-nya dinaikkan atau tidak gitu. Nanti itu kan tidak mungkin kalau head naik pasti konsumen domestik teriak, kalau head-nya diturunkan ini produsen sawit akan teriak gitu kan seperti itu. Jadi penugasan BUMN itu menjadi sangat vital menurut saya sampai sekarang ini. Menanggapi masukan PASPI, Kementerian Perdagangan menyambut baik dan akan mempertimbangkannya. Menurut Bambang, saat ini tidak ada masalah pasokan minyak kita, namun harganya sudah di atas HET. Ia pun mengapresiasi produsen minyak kita yang konsisten menjaga produksi meski DMO minyak goreng menunjukkan tren penurunan. Kalau kita lihat di bulan Januari sampai dengan saat ini angka DMO itu makin menurun, tapi yang menjadi sisi positifnya adalah keberadaan daripada atau ketersediaan produksi dari minyak kita oleh teman-teman produsen ini masih tetap stabil.
Makanya di pasar sekarang tidak ada terkait isu kelangkaan daripada minyak kita. Hampir semua pasar ada, tapi memang poin catatannya adalah harga itu di atas HET yang telah ditetapkan 14.000. Ini terus kita evaluasi dan tentunya keterlibatan BUMN tadi juga kita pertimbangkan, masukan dari Pak Topak tadi kita akan pertimbangkan dalam kebijakan yang akan kita ambil untuk selanjutnya. Berbeda dengan pengakuan pemerintah, para pedagang di pasar tradisional mengaku pasokan minyak kita saat ini justru sedang tersendat. Dalam 2 minggu terakhir, mereka hanya mendapat 2 hingga 1 dus minyak kita dari sebelumnya 3 dus per minggu. Biasanya dapatnya, misalnya kita pesan 2 atau 3 tuh dapat ininya 1 dus. Kata yang pengirimnya itu dibagi-bagi begitu. Selalu masuk itu dia selalu tiap minggu masuk. Cuma pada sini sudah 2 minggu ke sini barangnya kosong. Paling banyak 2 dus. Itu pun kita dijatahkan cuma 1 dus. Tapi ya kadang-kadang kalau lagi beruntung 2 dus. Pantauan tim CNBC Indonesia di sejumlah pasar di Jakarta, harga minyak kita berada di atas harga eceran tertinggi dengan kisaran harga yang beragam dari Rp16.000 hingga Rp18.000 per liter. Merespon rencana kenaikan HET minyak kita, masyarakat memberikan tanggapan yang berbeda-beda. Bagi masyarakat yang tidak mengetahui adanya HET minyak kita, mereka tidak keberatan. Mereka beralasan sudah terbiasa dengan harga minyak kita di atas HET Rp14.000 per liter. Sementara bagi yang mengetahui HET, mereka berharap tidak ada kenaikan. Menurut mereka, kenaikan HET bisa menaikkan harga jual minyak kita semakin tinggi lagi. Kayaknya kurang setuju ya Kak, karena pastinya dari pasar dan yang lainnya itu pasti naik lagi nanti jadinya. Ini aja 1 liter aja 14.000 udah naik 17.000, apalagi kalau 15.000 pasti bakal naik lagi. Ya buat kita masyarakat sih agak memberatkan ya kalau seperti itu, kan takutnya nanti di penjual pasti akan naikin lagi, lebih tinggi lagi. Sementara harga segitu juga kita udah agak berat gitu, sekarang minyak naik terus gitu kan. Ya paling kalau bisa sih jangan naik lagi. Kalau merek-merek lain yang kayak di supermarket seperti itu ya, udah pasti harganya lebih premium, udah lebih mahal lagi. Minyak kita tuh lebih terjangkau. Ya saya dulunya juga premium, cuman karena harga minyak makin tinggi saya beralih ke minyak kita. Karena minyak kita juga bersih ya, kemasannya juga bagus gitu. Sementara itu, para pedagang mengaku keberatan jika HET minyak kita dinaikkan. Mereka beralasan harga pembelian minyak kita sudah di atas HET, yakni Rp15.000 per liter. Artinya, harga jualnya harus di atas Rp15.000 per liter agar pedagang mendapat untung. Para pedagang berpandangan jika HET minyak kita dinaikkan menjadi Rp15.000 per liter, harga pembelian mereka akan naik, begitu pula harga jualnya. Mereka khawatir masyarakat akan berpindah ke merek lain yang harganya berbeda tipis. Sesuai lah, modal 12,5 jual 14 sesuai bandrol kan. Sekarang di bandrol aja udah modal udah 14.000. Harusnya kan kita udah bisa jual sesuai bandrol kan. Sekarang nggak bisa jual sesuai bandrol, soalnya udah modal 15.000 kan. Jadi harus jual ya 16-17. Kalau menurut saya ya nggak sesuai. Menyusahkan pedagang nggak Pak? Ya gimana ya, mungkin karena udah lama kayak gini pembeli juga udah nggak kaget. Kalau saya sih belum tahu kalau mau naik ini. Kalau pendapat saya kalau dinaikin lagi mungkin orang-orang nanti larinya ya nggak ke minyak kita lagi lah. Kan banyak merek minyak lain kan. Saya rasa dampaknya sih nggak begitu itu ya, karena kita di pasaran kita udah biasa harga 15. Seandainya ntar naik jadi 14, kita kan bisa 15 lebih, paling 16. Ya saya rasa ya paling sedikit lah orang pada komplain. Jadi plan begitu. Ya mudah-mudahan jangan terlalu banyak, jangan sampai ya kalau masih harga 14 mungkin kita mesti bisa lah. 14 itu di modal ya Pak? Iya di modal, kan jualnya kan paling enggak kan 15-16. Kalau harapan Ibu sih harga biasa aja lah kalau bisa. Jadi kita jualnya seperti biasa.
mungkin nggak ada kendala. Tapi kalau untuk naik pun ya ibu nggak bisa apa-apa ya, mungkin tinggal mengikuti alurnya aja. Tidak hanya minyak goreng curah yang menembus rekor barunya, harga gula pasir juga menembus rekor barunya pada Jumat pekan lalu. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional menunjukkan harga gula pasir mencapai level Rp18.950 per kilogram pada Jumat 17 Mei 2024. Padahal pada awal Januari harganya masih Rp17.700. Di tengah kenaikan harga gula yang terus berlanjut, Direktur Pemasaran PT Perkebunan Nusantara Persero, Dwi Sutoro menyampaikan optimisme terhadap upaya ekstensifikasi dan intensifikasi lahan tebu untuk mendukung produksi gula nasional. Menurutnya, melalui perbaikan pembibitan, pola pemupukan, hingga pemanfaatan teknologi, produktivitas tebu maupun rendemen tebu PTPN akan meningkat. PTPN 3 pun menargetkan produksi gula tahun ini bisa menembus 1 juta ton per tahun. Kita melihat bahwa untuk produksi tahun ini, 2024, kan tebu sudah ada di kebun, tinggal kita menjadwalkan pemotongan dan penggilingannya. Kita berharap dari data, tidak hanya berharap, tetapi dengan hitungan, itu tahun ini kita insya Allah sedikit PTPN bisa memproduksi lebih banyak daripada tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu sekitar 750.000 hektar, tahun ini kita kira-kira sekitar 750.000 ton. Tahun ini akan sekitar 990, mendekati 1 juta. Semoga bisa 1 juta ton. Dwi Sutoro menambahkan, saat ini PTPN 3 mengolah 60.000 hektar tebu dengan status hak guna usaha, serta 120.000 hektar tebu milik petani. Menurutnya, peran petani dalam upaya peningkatan produksi gula nasional harus dijaga. Salah satunya adalah dengan memberikan harga pembelian pemerintah yang menarik. Dwi menilai langkah Badan Pangan Nasional menaikkan harga acuan pembelian gula sudah tepat untuk menarik minat para petani menanam tebu. PTPN itu hanya mengelola sekitar 60.000 hektar untuk tebu. Petani yang bekerja sama dengan PTPN menggilingkan gulanya di PTPN itu sekitar 120.000. Jadi 2 kali dari gula yang diproduksi di pabrik PTPN itu adalah dari tebu petani. Nah, jadi untuk melindungi itu, Bappenas juga sudah beberapa bulan yang lalu sudah melakukan semacam edaran bahwa harga minimalnya pun harus dijaga. Karena bagaimanapun supaya menarik petani untuk bercocok tanam tebu, bahwa itu juga harus menyejarahkan petani. Sehingga ada set sekitar 14.500 itu harga minimal dari petani. Produsen gula mengakui tren produksi gula dan produktivitas tebu per hektar setiap tahunnya mengalami penurunan. Untuk itu, perlu langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas gula nasional. Menurut Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia, Dwi Purnomo Putranto, penurunan produktivitas tebu disebabkan efek El Nino yang mengakibatkan bergesernya masa tanam. Kondisi ini membuat waktu produktif tebu tidak optimal. Untuk itu, Dwi mendorong agar waktu giling tebu tetap mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku. Kita berkepentingan adalah agar competitiveness daripada industri gula kita itu semakin tahun semakin baik. Salah satu itu bisa dicapai apabila misalnya kita mengawali musim giling itu ya memang betul-betul sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Jadi misalnya pada saat sekarang ini tebunya belum masak karena tahun yang lalu ada El Nino, rendemennya misalnya masih rendah, tebunya masih kecil-kecil, ya mungkin kita masa gilingnya harus mundur agar supaya produktivitas kita tinggi. Nah, kita mesti berhitung ini antara time lag antara giling lagi yang dikhawatirkan Pak Mitro nanti dengan menipisnya stok gula. Mungkin pada saat-saat tertentu memang diperlukan adanya suatu buffer gitu ya, yang mungkin berasal dari impor segala macam. Tetapi itu semuanya kembali lagi itu harus betul-betul dikendalikan untuk kepentingan masyarakat banyak, jangan sampai itu nanti kemudian merugikan petani. Tren harga gula pasir yang terus menanjak ini membuat publik bertanya-tanya, sampai mana program swasembada gula? Beberapa waktu lalu pemerintah telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Pembentukan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 April 2024. Tak berselang lama setelah pembentukan Satgas, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meninjau langsung kebun tebu di Merauke Jumat pekan lalu. Ia menyatakan bibit varietas tebu menjadi biang masalah atas gagalnya proyek swasembada gula di masa lalu. Bahlil mengungkapkan, program di Merauke yang bernama Merauke Integrated Food and Energy Estate ini sudah beberapa kali gagal. Namun kali ini, Bahlil mengklaim bibit yang digunakan dalam proyek ini adalah bibit unggul asal Australia yang ditargetkan menghasilkan 2 juta ton gula per tahun pada 2027. Tim Redaksi CNBC Indonesia.